Halo guys, selamat datang di channel tontonan orang nolep. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Mortal Kombat 2021 yang berisi tentang Jawara Bumi yang terpilih akan melawan Jawara Outworld untuk mempertahankan bumi dari pimpinan Sungsang. Film ini disutradarai oleh Simon dan dibintangi oleh Lewis Tan, Joe Taslim, dan banyak aktor lainnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seseorang pria yang bernama Hanzo Hasashi yang sedang bersedih karena anak dan istrinya terbunuh. Tak lama ia pun bergerak untuk mencari siapa pembunuh tersebut dan tiba-tiba ada sekumpulan ninja yang menghampiri Hanzo dan mencoba membunuhnya. Tetapi Hanzo dapat membunuh kelompok ninja tersebut. Kemudian Hanzo bertemu dengan seseorang yang telah membunuh anak dan istrinya dan dia adalah Sub-Zero. Dan di sini kita melihat mereka bertarung dan coba saling membunuh, tetapi Hanzo tertusuk oleh senjatanya sendiri dan Hanzo pun terbunuh dalam pertarungannya. Dan ketika Hanzo terbunuh, tubuhnya pun menjadi api dan menghilang dari muka bumi. Kemudian datanglah petir menyambar dan itu adalah Raiden. Dan Raiden pun turun untuk mengambil bayi yang disembunyikan istri Hanzo Hasashi. Dan film pun baru dimulai. 500 tahun kemudian, ada seseorang pria yang bernama Cole dan anaknya yang bernama Emily yang sedang mengikuti turnamen MMA untuk mencari uang. Ketika pertarungan sudah dimulai, kita melihat Cole yang sedang memimpin alur cerita pertarungan. Kemudian, ada seorang pria yang masuk ke dalam ruangan, dia adalah Jack. Kita melihat di sini Cole yang sedang mengunci lawannya dan memukul saling bertumbuk. Dan akhirnya Cole pun dikalahkan dengan kuncian maut musuhnya dan akhirnya pun Cole menyerah. Scene pun berganti di Outworld, kita melihat Sub-Zero yang sedang berbicara dengan pimpinannya, dia adalah Sungsang. Dan Sungsang pun menyuruh Sub-Zero untuk membunuh para perwakilan Jawara Bumi agar Outworld dapat menang easy dalam menguasai bumi. Ketika Cole sedang bercermin, dia melihat bayangan Hanzo yang membuatnya menjadi kaget dan membuatnya hampir terjengkang. Dan Jack pun menemui Cole dan memberitahu jika mempunyai tato naga, artinya dia sudah terpilih. Dan Cole pun menunjukkan tato naganya lalu pergi untuk beli jajan bersama Emily. Ketika Emily sedang makan es krim, turunlah salju yang menandakan kedatangan Sub-Zero di tempat tersebut. Tanpa ada ancang-ancang dan aba-aba, Sub-Zero pun mulai menyerang pemukiman warga dan sedang mencari Cole dan ingin membunuhnya. Dan kebetulan ada Jack di sana dan langsung memberikan tumpangan untuk menyelamatkan Cole dan keluarganya dari sana. Kemudian Jack menjelaskan jika dia juga mempunyai tato naga seperti Cole. Ketika Jack belok di perapatan jalan, mereka sudah dicegat oleh Sub-Zero. Jack pun menyuruh Cole dan membawa keluarganya kabur, sementara Jack sendiri akan by-one dengan Sub-Zero. Jack pun mencari Sub-Zero di lorong-lorong perumahan dan akhirnya menemukan Sub-Zero dan pertarungan pun dimulai. Mereka pun saling baku hantam dan ketika Jack ingin menembak, senjatanya malah dibekukan. Di sini terlihat Jack sudah kewalahan dan tidak mampu melawan Sub-Zero. Ketika Jack ingin melemparkan pukulan, tinjunya malah ditangkis dan dibekukan lalu dihancurkan. Akhirnya Jack pun tumbang dalam pertarungannya. Scene berganti dan diperlihatkan perwakilan petarung Outworld yang bernama Milena. Dan kita di sini melihat Cole yang sedang bertarung melawan wanita, dia adalah Sonya. Ketika Cole sudah terpojok, Cole pun menunjukkan tato naganya dan dia pun diajak masuk ke rumah. Ketika Cole melihat foto, dia pun melihat penampakan Hanzo Hasashi lagi. Kemudian ketika Cole berkeliling, dia menemukan seseorang pria yang bernama Kano. Dan dia juga menjelaskan bahwa dia memiliki tato naga setelah memotong leher seseorang. Setelah itu, Sonya memanggil Cole karena ada tembok yang meleleh tanpa sebab. Dan tanpa terlihat seseorang pun, Cole terpental seperti ada orang yang meninjunya. Lalu, Sonya menembak seekor kadal yang mencoba menunggangi Kano. Dan ketika Sonya melempar pisau, dia malah salah sasaran. Dan akhirnya Sonya dan Kano dapat membunuh kadal tersebut dengan cara memedel-edel jantung hatinya. Sakit banget aing. Esok paginya mereka pun pergi untuk mencari Raiden untuk berlatih dan berkorban untuk mewakili petarung bumi. Akhirnya mereka bertemu dengan murid Raiden yang bernama Liu Kang. Lalu Cole dan kawan-kawan langsung diajak bertemu Raiden. Setelah sampai sana, Sonya pun menemukan Jack dengan keadaan tangannya sudah hancur. Dan kemudian mereka pun bertemu dengan Raiden, sang pemimpin Jawara Bumi. Tanpa diduga, Sub-Zero sudah mengetahui keberadaan mereka dan Liu Kang mencoba bertarung melawan Sub-Zero. Tanpa diduga, datang seorang membawa topi besi. Dia adalah Kung Lao, sepupu dari Liu Kang. Ketika Sungsang ingin membunuh Jawara dari bumi,
Akhirnya Raiden datang dan menutup portal antara Jawara Bumi dan Jawara Outworld. Lalu esoknya Jawara Bumi berlatih untuk mendapatkan arkana mereka. Di sini Cole melawan Kung Lao, tetapi hasilnya masih nihil karena Cole belum mempunyai tekad dan masih ragu. Berlanjut dengan Kano melawan Liu Kang, dan Kano malah diajar sampai tak berdaya karena Kano banyak bicara. Dan malamnya, Cole diobati oleh Liu Kang, dan besoknya lagi, mereka mulai berlatih untuk mendapatkan arkana lagi, tetapi hasilnya belum ada. Dan kita di sini melihat Jack yang sedang berlatih dengan tangan robotnya, yang didampingi oleh Sonya. Dan ketika makan malam, akhirnya Kano mendapatkan arkananya karena dia sering marah-marah, dan dia mendapatkan arkananya dengan mata laser. Mantap kali. Nice. Dan Shin berpindah ke Outworld ketika Sungsang memerintahkan Pangeran Kabal untuk memengaruhi Kano untuk membuka pintu portal. Ketika Kano sudah terpengaruh, akhirnya dia membuka pintu portal dengan kekuatannya. Dalam seketika, pasukan Sungsang langsung masuk ke dalam camp pelatihan Jawara Bumi. Ketika sedang di rumah, Cole didatangi oleh Pangeran Goro yang mencoba membunuhnya. Si Jack berhadapan dengan Reiko, dan Liu Kang berhadapan dengan Kabal. Di sini Sonya berhadapan dengan Melina, tetapi ketika Sonya tumbang, Melina tidak jadi membunuhnya karena Sonya tidak memiliki tanda naga. Dan Kung Lao berhadapan dengan Ratu Nitara, tetapi Ratu Nitara langsung terkena fatality Kung Lao. Isit banget tot. Ketika keluarga Cole dalam bahaya, akhirnya Cole mendapatkan arkananya yang berjubah-jubah emas. Di sini Cole langsung bisa mengimbangi kekuatan Goro dan mengeluarkan senjata dari jubahnya, dan akhirnya Goro pun tewas dengan tersayat-sayat tercabik-cabik sampai sehancur-hancurnya. Ketika Jack ingin mengangkat batu yang menindih Sonya, akhirnya Jack mendapatkan arkananya berupa tangan robot yang begitu maco saat dipakai. Handsome kali. Ketika Kung Lao ingin melindungi Cole dari serangan Sungsang, malah Kung Lao yang terbunuh dengan cara divakum nyawanya. Anjing. Akhirnya mereka pun kabur, di mana pasukan Sungsang tidak dapat menemukan mereka. Mereka pun menyusun rencana dan ingin membantai mereka satu persatu. Mengerikan. Di mana Jack akan berhadapan dengan Reiko, dan Sonya akan melawan pengkhianat. Dia adalah Kano. Dan Cole sendiri akan melawan Milena. Liu Kang akan melawan Pangeran Kabal. Dan pertarungan pun sudah dimulai. Dan akhirnya Jack berhasil mengalahkan Reiko dengan cara memfatalitinya. Dan di sini kita masih diperlihatkan pertarungan Sonya melawan Kano dan dimenangkan oleh Sonya dengan cara menusuk matanya. Terlihat Liu Kang menggunakan tendangan kaki 5000-nya untuk menghabisi Kabal dan memfatalitinya menggunakan naga api. Dan Sonya akhirnya mendapatkan arkananya karena sudah membunuh Kano dan memfataliti Milena. Tiba-tiba Sub-Zero datang dan membawa gelang Emily, putri dari Cole. Lalu Cole mengikuti kemana Sub-Zero pergi. Dan final fight pun terjadi, di mana pertarungan Cole dan Sub-Zero pun dimulai. Di sana terlihat Cole kewalahan melawan Sub-Zero, dan istri dan anak Cole ternyata bukan seperti Ashley Lin di sana. Tanpa disadari, Hanzo Hasashi sudah di sana dan get up here. Sekarang Hanzo Hasashi sudah berwujudan Scorpion dan siap untuk membantai Sub-Zero. Terlihat pertarungannya saat di sini dan Cole pun mulai menumbuk es lilin yang menyelimuti anaknya. Lalu Scorpion dan Cole pun mulai bekerja sama untuk membunuh Sub-Zero. Ketika Hanzo diburukan, dia menggunakan kekuatan apinya untuk membebaskan dirinya dan sekaligus menyelamatkan keluarga Cole. Dan akhirnya Sub-Zero pun difataliti oleh Scorpion hingga jadi angus. Gosong ya teh. Mampus. Pertarungan pun sudah dimenangkan dan Scorpion pun menghilang. Entah pergi kemana atau ke neraka. Dan akhirnya Jawara Bumi pun sudah menang dan mereka pun disusul oleh teman-temannya. Akan tetapi Sungsang masih saja mengikuti mereka dan tidak terima akan kekalahannya. Lalu Raiden menyerang Sungsang dan dia pun menghilang. Dengan begini Jawara Perwakilan dari Bumi berhasil memenangkan turnamen dan Bumi tidak akan dikuasai oleh Sungsang.
Tetapi, ini bukan pertarungan terakhir, dan mereka pun harus mencari pasukan lainnya untuk perwakilan dari bumi. Dan akhirnya mereka semua disuruh pergi ke Hollywood untuk mencari petarung yang akan mewakili bumi. Dengan begini cerita selesai.